Oke. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan tugas besar NGN kami yaitu berjudul Rio Controller. Untuk kelompok 5 itu ada Adam Fauzan, kedua ada Mada Saharani, ketiga ada Adik Kafi, keempat ada Tujuan Maskiar, kelima ada saya sendiri, keenam ada Ibnu Dawan, ketujuh ada Lutfi Adnan, ketiga ada Rehan Alfi Maulana. Next. Nah, untuk poin-poin yang pada hari ini itu satu ada pendahuluan, kedua ada tujuan pustaka, dan ketiga ada kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya, Rio adalah open source jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak berbasis komponen sumber terbuka dikembangkan oleh Nippon Telegraph dan telepon. Rio Controller menyediakan komponen perangkat lunak dengan antarmuka program aplikasi yang terdefinisi dengan baik yang memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi manajemen dan kontrol jaringan baru. Rio SDN Controller memiliki tiga lapisan. Lapisan atas terdiri dari bisnis dan jaringan aplikasi logika yang dikenal sebagai lapisan aplikasi. Untuk lapisan tengahnya terdiri dari jaringan layanan yang dikenal sebagai lapisan kontrol atau kerangka SDN, dan lapisan bawahnya terdiri dari perangkat fisik dan virtual yang dikenal sebagai lapisan infrastruktur. Di masa depan akan sangat menarik untuk menilai kinerja pengontrol Rio dengan mempertimbangkan topologi yang berbeda seperti topologi tunggal, linear, mohon dan custom di Mininet, emulator, dan membandingkan kinerjanya yang sesuai dengan pengontrol OpenFlow SDN untuk memilih pengontrol yang sesuai untuk mengimplementasikan aplikasi bidang kontrol yang efisien. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya, satu untuk memenuhi tugas besar mata kuliah NGN, kedua mampu memahami materi tentang Rio Controller, ketiga memberikan informasi mengenai Rio Controller. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri itu satu ada apa definisi dan bagaimana permasalahan yang ada si control plan dengan teknologi sebelumnya, kedua apa pengertian dari Rio Controller, tiga apa saja spesifikasi pada Rio Controller, keempat bagaimana gambar arsitektur dan apa saja fungsi tiap bagian Rio Controller, dan terakhir adalah bagaimana cara kerja Rio Controller. Kemudian untuk batasan masalahnya ada dua. Yang pertama, batasan pembahasan hanya sekitar Rio Controller dalam software defined network. Yang kedua, bahasa pemrograman Python digunakan dalam Rio Controller. Untuk yang bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, software defined network. Yang kedua, control plan. Yang ketiga, permasalahan yang diatasi dengan control plan dari teknologi sebelumnya. Keempat, Rio Controller. Kelima, arsitektur Rio Controller. Dan keenam, cara kerja Rio Controller. Untuk software defined network adalah sebuah paradigma baru dalam mengontrol dan manajemen jaringan komputer. Konsep dasar dari SDN adalah pemisahan antara control plane yang bertugas untuk menentukan bagaimana sebuah paket akan diteruskan dengan data plane yang bertugas meneruskan paket. Dengan control plane yang terpisah, administrator dapat memodifikasi protokol sepanjang perangkat jaringan. Karena controller memerlukan komunikasi dengan infrastruktur jaringan, diperlukan protokol untuk mengendalikan dan mengatur antarmuka antar berbagai macam perangkat jaringan. Controller mengambil alih putusan yang biasa dilakukan oleh control plane, seperti routing, switching, QoS, dan lain-lain. Otomasi dimungkinkan dengan dikembangkannya API yang mendeteksi perubahan dalam flow atau jaringan. SDN memungkinkan network administrator untuk memprogram pusat kontrol jaringan melalui sebuah controller tanpa akses fisik ke switch. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya control plane. Nah, jadi sebenarnya control plane ini merupakan sebuah bagian dari SDN yang membantu untuk membentuk forwarding table berdasarkan dari dataset yang didapatkan yang kemudian akan disimpan pada control plane.
Nah, jadi sebenarnya forwarding table tersebut nanti digunakan oleh data plan untuk meneruskan traffic yang biasanya itu dia berisi dari port pada suatu device, baik itu dari masuknya atau ingress port ataupun port keluarannya untuk menuju kemana hop selanjutnya. Nah, di sini untuk database, jadi di sini dataset yang digunakan untuk menyimpan topologi jaringan atau komputasi protokol pada suatu device itu disebut dengan routing information base. Nah, jadi setelah routing information base ini terbentuk stabil, kemudian RIW ini akan menentukan forwarding information base atau biasanya forwarding information base ini berisi yang mengenai IP address atau next hop selanjutnya pada suatu jaringan yang kemudian digunakan oleh data plan untuk meneruskan paket. Next. Nah, di sini kenapa sebenarnya kita membutuhkan pemisahan antara control plan di SDN. Nah, sebenarnya dulu sebelum adanya SDN itu sebenarnya suatu device itu control plan dan forward plan-nya itu tergabung dalam suatu device. Nah, jadi di mana komputasi untuk algoritma protokol yang dibutuhkan pada suatu jaringan itu terdapat di masing-masing device. Nah, jadi sebelum ada SDN itu, jika kita melakukan konfigurasi, maka kita harus mengkonfigurasinya satu persatu dari tiap perangkat, sehingga hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan hal ini menyebabkan sangat sulit kita untuk melakukan maintenance, atau misalnya jika kita ingin memperlebar atau memperbesar jaringan kita. Nah, cara seperti ini tentunya sangat kurang efektif dan efisien. Nah, dapat dilihat arsitektur tradisional. Jadi di sini kita harus memerlukan konfigurasi device satu persatu. Nah, bayangkan mungkin kalau untuk jaringan yang kecil konfigurasi satu persatu ini tidak bermasalah. Namun bagaimana dengan jaringan yang nanti yang besar yang tentunya device-nya akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu pada arsitektur SDN control plan dibuat secara terpusat. Artinya dibutuhkan satu buah controller atau device yang mengatur mengenai control plan yang dapat melakukan konfigurasi terhadap lebih dari satu data plan atau forwarding plan untuk mengirimkan paket secara langsung. Sehingga hal ini mengatasi permasalahan implementasi jaringan pada arsitektur tradisional, yang dimana hal ini dapat meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas pada suatu jaringan. Dari sebelumnya yang tentunya kita harus melakukan konfigurasi satu persatu dari device ini akan menjadi lebih efisien karena kita hanya perlu mengkonfigurasinya hanya di sebuah satu controller saja. Nah, jadi secara singkat control plan ini merupakan otak dari pada suatu jaringan. Next. Baik, selanjutnya untuk Rio Controller sendiri ini merupakan salah satu vendor controller SDN. Nah, controller merupakan bagian yang sangat vital pada arsitektur SDN karena controller juga akan mendefinisikan jaringan, mengatur masalah availability, laju traffic data, routing, dan forwarding. Controller tersebut yang akan menghandle seluruh infrastruktur jaringan yang ada di bawahnya. Rio SDN Framework sendiri ini merupakan menyediakan library dan tools yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi SDN.
Framework memfasilitasi pengembangan dengan menyediakan fungsi dasar untuk mengontrol bidang data dan fungsi yang umum untuk aplikasi SDN. Framework SDN menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman. Framework SDN juga ada 2 metode yang digunakan untuk memulai tautan fungsi agregasi, metode statis, di mana setiap jaringan perangkat diinstruksikan secara langsung, dan metode dinamis, di mana fungsi ini dimulai secara dinamis menggunakan protokol yang disebut Link Aggregation Control Protocol atau LASCP. Selanjutnya ada arsitektur RIU controller, yaitu ada built-in APPS, yaitu merupakan aplikasi pada RIU yang tersedia secara umum. Nah, biasanya menyediakan kode untuk menangani bagaimana cara controller berkomunikasi untuk menghubungkan application layer seperti web application agar mendapatkan informasi performansi atau monitoring yang terjadi pada infrastruktur. Fungsi yang digunakan pada built-in APPS sendiri itu untuk mendapatkan performansi switch atau router, mengubah konfigurasi switch atau router, dan menguji pengiriman pesan pada protokol tertentu pada SDN. Built-in APPS ini didukung oleh protokol OpenFlow. Selanjutnya yaitu arsitektur RIU controller. Setelah build aplikasi, selanjutnya itu ada libraries. Nah, library ini merupakan koleksi dari kode yang sudah dibuat yang digunakan untuk mempermudah penerapan komunikasi pada SDN yang kita ingin bentuk secara khusus. Nah, RIU ini memiliki banyak library, baik fungsi protokol untuk southbound atau processing paket per jaringan. Pada protokol southbound, RIU memiliki library untuk konfigurasi OpenFlow, OpenFSwitch, Database Management Protocol, Netcon, Xflow, dan protokol third party seperti OpenFSwitch Python Binding, konfigurasi OSLA, dan library Python untuk klien Netconf. Arsitektur lain dari RIU controller selain dari yang tadi yang aplikasi sama library, ada API yaitu Application Programming Interface atau biasa disingkat API, merupakan antarmuka yang terprogram yang menghubungkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Pada RIU controller ini, API yang digunakan terdiri dari 2 jenis, yaitu Northbound API dan Southbound API. Nah, Northbound API ini merupakan API yang digunakan untuk menghubungkan antara application layer dan control layer. Dan untuk penghubung komunikasi antara control layer dengan infrastruktur layer itu disebut dengan Southbound API. Kemudian yang terdapat pada arsitektur RIU controller yaitu protokol. Di protokol ini pada RIU controller terdapat 2 protokol, yaitu OpenFlow protokol dan non-OpenFlow protokol. Untuk yang OpenFlow protokol itu digunakan untuk mengelola switch OpenFlow yang kemudian digunakan untuk mengkonfigurasi flow, mengelola event, dan sebagainya. Kemudian pada non-OpenFlow protokol itu terdapat beberapa protokol komunikasi secara umum seperti ARP, IP, TCP, UDP, dan lain-lain. Kemudian cara kerja dari RIU controller, yang pertama itu paket pertama dari P1, dari flow F1 memasuki OpenFlow switch. Kemudian switch memeriksa apakah ada aturan aliran yang dipasang di tabel aliran dan mengetahui bahwa tidak ada flow table entry yang cocok untuk paket
P1 di tabel 0. Jadi entry tabel MIS cocok, dan tindakan dasar di sini yang harus dilakukan adalah meneruskan paketnya ke pengontrol. Kemudian ketiga, switch membungkus paket P1 di dalam pesan paket yang masuk dan meneruskannya ke pengontrol menggunakan OpenFlow API untuk menghasilkan lembaran baru. Kemudian pada pesan paket ini berisi detail header seperti ID sumber dan ID buffer dan ID tujuan dan sebagainya. Baik, yang keempat, controller mengambil paket P1 ini dan membuat aturan baru yang mencangkup keputusan untuk merutakan dengan pesan modifikasi paket dan aliran yang menunjukkan bahwa paket P1 tahu bagaimana ia harus dirutakan dan ke tujuan mana ia harus diteruskan ke switch. Setelah aturan diketahui, switch memperbarui tabel aliran sesuai dengan pesan mode aliran. Terus yang keenam, melalui pesan paket keluar paket P1 akan diteruskan ke switch berikutnya dan siklus berulang sampai paket mencapai ke tujuan. Next. Yang ketujuh, setelah P1, paket P2 berikutnya tiba di switch. Yang kedelapan, switch memeriksa apakah ada aturan yang dipasang di tabel aliran tentang paket P2 berikutnya. Dan akhirnya menemukan aturan yang terkait dengan P2. Ini berarti bahwa P2 tidak perlu melakukan perjalanan ke controller sebagai aturan yang diketahui. Terus yang terakhir, pada akhirnya paket P2 akan diteruskan ke switch berikutnya tanpa persetujuan dari controller. Dan begitu juga untuk paket P3 dan P4. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Jaringan tradisional belum mampu memberikan solusi dalam melakukan control plan yang efisien dan efektif pada perancangan jaringan. Maka dari itu, dengan adanya SDN, konsep baru untuk mendesain, membangun, dan mengelola jaringan komputer dengan memisahkan control plan dan data plan. Pemisahan control plan dan data plan dapat mengatasi permasalahan implementasi jaringan pada arsitektur tradisional. Salah satu controller yang sering digunakan pada SDN yaitu RIU, di mana RIU SDN Framework adalah framework kerja yang menyediakan library dan tools yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi SDN. RIU menyediakan komponen perangkat lunak dengan API yang didefinisikan dengan baik, yang memudahkan bagi pengembang untuk menciptakan manajemen jaringan baru serta mendesain aplikasi. RIU didistribusikan dengan beberapa aplikasi seperti switch, router, isolasi, firewall, GRE tunnel, topologi, dan VLAN. Protokol yang ditangani pada RIU controller terdiri dari dua macam, yaitu Open Flow Protocol dan Non-Open Flow Protocol. Cukup sekian presentasi kelompok kami, mungkin dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Kalau Ilham Lesmana nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Jawabnya nggak ada ya. Sebelum kita buka tanya jawab, itu yang cara kerjanya, referensinya dari mana? Mas Jawab? Dari paper, Pak, referensinya. Bukan dari slide praktikum kan? Bukan, Pak. Oke. Karena RIU kan sudah ada praktikumnya juga. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, dari Muhammad Alif Al-Farisi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bentar. Muhammad. Sorry, slide-nya di share screen aja yang di bagian yang arsitektur. Di bagian arsitektur dulu. Di bagian arsitektur. Ya, silakan lanjut, Mas. Saya Muhammad Alif Farisi dari kelompok 4 ingin bertanya. Untuk RIU controller itu bisa menghandle berapa device ya maksimalnya? Terus itu apakah di RIU controller itu berpengaruh untuk topologi jaringan seperti topologi jaringan star, mesh itu kalau berpengaruh apa yang paling bagus untuk si RIU controller? Terima kasih. Ya, pertanyaannya
kualitatif sekali. Silakan, siapa yang mau menjawab? So. Dari kelompok 5, siapa yang akan menjawab? Berapa kapasitas? Baik, saya akan menjawab. Raihan. Ya. Controller itu berapa jumlah device yang bisa dihandle. Nah, sebenarnya untuk berapa device yang bisa dihandle itu sebenarnya nggak ada batasannya. Cuman kita perhatikan lagi apakah performansi yang diperlukan pada Rio controller ini berjalan baik kalau misalnya pada device tertentu, ya sehingga kita perlu memperhatikan lagi performansi atau QoS yang nantinya akan kita terapkan pada jaringan yang kita perlukan. Nah, mungkin nanti kalau misalnya dibutuhkan lagi, mungkin dari segi keamanan, mungkin kita bisa menerapkan beberapa controller. Nah, untuk apakah berpengaruh untuk topologi jaringan pada controller seperti STAR, mesh? Nah, sebenarnya untuk topologi pengaruhnya ya sebenarnya sebenarnya sama saja, namun kalau untuk pemilihan topologi jaringan yaitu tergantung dari kebutuhan kita lagi. Misalnya mungkin untuk STAR berarti kayak seperti jaringan pada LAN misalnya, atau kalau misalnya mesh, kalau misalnya kita ingin menghindari failure yang terjadi pada suatu device. Ya mungkin untuk topologi jaringan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah sudah menjawab? Berarti Rio Control berarti sangat fleksibel ya dibuat semua itu. Udah terjawab sih. Terima kasih. Benar. Apa mau disanggah, Mas Alif? Udah cukup sih, Pak. Terima kasih. Ya cukup ya. Jangan lupa tim kelompok 5 tulennya mencatat ya pertanyaan dan jawaban secara lengkap ya. Kalau nanti kelewat rekamannya bisa dilihat. Untuk pertanyaan yang tadi itu sudah ada anak bimbingan saya yang waktu itu melakukan tugas akhir tentang clustering ya sama multiple. Kalau kita uji 1 hingga uji cobanya pada tahap simulasi mininet saja sampai 8, itu tidak berpengaruh. Tapi Raihan mungkin bisa cari referensi secara teoritis berapa kapasitas, katakanlah biasa yang dilakukan menggunakan switch saja kan, berapa banyak switch yang bisa dihandle oleh satu controller, katakanlah Ryu, atau tidak usah pakai merek, pokoknya controller. Coba nanti cari referensinya ya untuk nambahin jawaban. Oke, kemudian untuk topologi itu umumnya menggunakan kombinasi ya, karena yang nanti akan mengatur kemana-kemananya proses routingnya itu controller. Jadi kalau secara fisik ada, itu secara fisik setiap node itu ada koneksi fisiknya, itu memungkinkan untuk di routing kemanapun. Tapi kalau dia STAR atau mesh saja itu terbatas. Ya, selanjutnya nanti dilengkapin ya Mas Rehan, dicari dulu referensinya ya. Baik, Pak. Oke, sekarang yang kedua Muhammad Sabit, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar Pak? Dengaran. Baik Pak. Saya dari kelompok, perkenalkan saya Muhammad Sabit Imanadi, saya dari perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara mendeteksi serangan dari DOS pada area control. Terima kasih. Ya, silakan. Apa yang akan menjawab?
Saya Pak izin menjawab Pak. Ya, silakan Tuhan. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mendeteksi serangan gitu, mungkin dengan cara snort ya. Jadi snort itu mampu mendeteksi setiap IP source yang berubah-ubah dalam setiap serangannya. Terus snort juga mampu untuk memblokir host, jadi yang mengirim paket berbahaya dalam jangka waktu tertentu. Jadi untuk mekanisme mah diinisiasi dulu si RIU-nya sebagai kontrol. Terus setelah RIU-nya diinisiasi, terus diinisiasi dulu terus mininetnya. Terus baru membuat skenario penyerangan setelah mininet. Terus baru IDS si snortnya ditampil. Paling itu sih untuk cara mendeteksi serangan DDoS. Ya. Gimana Mas Sabit? Sudah Pak. Baik. Sudah terjawab? Sudah Pak. Insyaallah. Oke. Tidak mau dilanjutkan atau disanggah? Tidak Pak. Masih gantung ini pertanyaan ini sebenarnya. Kalau yang dideteksi apanya? Untuk mendeteksi bahwa itu serangan atau tidak. Di snort itu apanya yang dilihat? Atau di IDS itu? Ya, silakan nanti teman-teman bisa lanjutkan dari yang saya tanyakan ya. Karena ini juga topik yang sudah pernah di tugas akhir kan. Selanjutnya Ifat, silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Ifat Ahmad Bayaki, saya perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya ke kelompok 5. Jenis-jenis controller kan ada banyak, ada yang selain RIU. Boleh tolong disebutkan contohnya Open Daylight ya, Open Daylight controller, boleh tolong disebutkan perbedaannya antara Open Daylight controller sama RIU controller. Terima kasih Pak. Silakan. Jenis-jenis controller banyak, ada juga ONOS ya, sering pakai. Silakan apa Izin yang menjawab Pak. diketahui. Oke, Andi Kafi. Setahu saya Pak, kalau dalam controller SDN itu ada beberapa seperti Open Daylight, ada POX, ada Nox, ada juga Maestro. Nah, seperti tadi yang disebut sama Ifat, controller Open Daylight, sama perbedaan dengan RIO, itu perbedaan yang mendasar di antara keduanya itu adalah bahasa pemrograman. Kalau nggak salah di Open Daylight itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Kalau di RIO itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemarin juga sempat baca-baca jurnal, lihat dari jurnal tentang segi performansi, perbedaan antara RIO dengan kontrol lain. Yang disebut itu ada Open Daylight, yaitu kalau dari segi throughput itu RIO itu semakin RIO itu throughputnya tinggi, terus delay-nya dikit, terus paket loss-nya sedikit. Jadi untuk segi performansi RIO itu lebih bagus dibandingkan dengan Open Daylight. Setahu saya cuma itu. Ya. Gimana Mas Ifat? Boleh tambah dikit nggak Pak? Boleh, boleh. Ini nyanggah atau pertanyaan? Pertanyaan baru, tapi masih soal yang tadi Pak. Oke. Tadi belum disebutkan secara fungsionalitasnya Pak, antara Open Daylight sama RIU-nya. Mungkin tolong ditambah kelompoknya. Terima kasih Pak. Sekalian antar mukanya tadi kalau back-end-nya Python dengan Java, kalau antar mukanya dari yang diketahui oleh kelompok 5 gimana perbedaannya dan fungsinya. Silakan tadi dilanjutkan Mas Andi. Kalau dari segi fungsi Pak kan sama-sama controller. Setahu saya itu
apa ya, kan tadi kalau dari segi bahasa yang dipakai ada Java untuk ini, yang tadi kontrol lain yang Open Dialect itu. Kalau di area itu pakai pengurang Java, jadi kayaknya lebih terbaru itu Area, karena Python itu lebih ini. Maksudnya Java itu lebih dulu ada daripada Python. Ya, gimana Mas Ifat? Apa sudah terjawab? Cukup Pak, cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih kelompok Yuk, 5. ada anggota yang lain yang mau menambahkan? Kalau tidak, tadi jangan lupa yang tulen yang pertanyaan yang kedua itu dijawab juga, ditambahkan nanti dijawabnya. Berarti dicari lagi ya. Kalau yang pertama tadi cari papernya tentang jumlah kapasitas router atau switch yang bisa ditangani satu controller. Yang kedua tadi jawabannya Duhan, dengan cara apa Smart itu atau IDS itu mendeteksi itu serangan atau tidak serangan? Ada tanda-tandanya atau gimana? Nanti ya, tambahin di jawaban untuk di proposalnya nanti, proposal finalnya. Yang sekarang yang barusan, pertanyaan dari Ifat, bikin tabel saja. Bikin tabel saja nanti untuk pelengkap jawabannya. Kalau dia Ryu sama Open Dialect atau yang lain mungkin punya referensi ONOS misalkan, dari sisi fungsi, dari sisi kapasitas mungkin, dari sisi performansi, kemudian dari sisi bahasa atau sudah dijawab, dari sisi antarmukanya, web based antarmukanya gimana, bedanya gimana, itu mungkin bisa seperti itu nanti dilengkapi di proposal. Oke, selanjutnya Krisna Dewanto, silahkan. Perkenalkan, saya Dewanto dari kelompok 3, izin bertanya. Ada di putus-putus ya. Di saya kurang jelas, apa di teman-teman jelas? Kurang jelas juga, Pak. Kurang jelas juga. Bisa diulangi, Mas Krisna? Wah, ya ini ada kendala jaringan. Kita lanjut dulu ke Resi Indira. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Resi Indira Indah Purnama dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apakah ada spesifikasi khusus jenis perangkat yang digunakan seperti router atau switch untuk mengkonfigurasi SDN atau bisa dikonfigurasi di semua jenis perangkat? Jika ada spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan? Terima kasih. Yep. Ya, clear ya pertanyaannya. Ada spesifikasi khusus atau switch yang beredar di pasaran yang biasa kita pakai bisa langsung digunakan atau router atau gimana? Silakan kelompok 5. Belum langsung menjawab atau ditampung? Gimana Mas Duhan? Pertanyaannya ditampung dulu ya Pak. Ditampung dulu ya. Oke, sekarang Mas Rizky Prasetyo. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi, baik terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, mungkin pertanyaan saya menyambung dari pertanyaan yang kedua tadi mengenai jenis serangan. Salah satunya yang tadi sudah ditanyakan itu
DOS ya. Jadi pertanyaan saya mungkin ini mungkin ada nggak jenis-jenis atau isu security yang lain terkait mungkin jenis attack yang mungkin ditujukan untuk controller, macam-macamnya itu mungkin apa aja? Kemudian mungkin bisa dijelaskan mungkin kalau macam-macamnya itu maksudnya serangannya seperti apa? Kemudian cara mitigasinya gimana? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, jangan jelas juga ya pertanyaannya, clear ya. Lanjut dari yang pertanyaan yang kedua tadi. Ada enggak jenis serangan yang lain? Mitigasinya bagaimana? Kemudian mungkin bisa langsung dijawab saja yang dari saya tadi. Karena ini temanya SDN control plane. Tadi temanya yang diserang apanya? Forwarding plane-nya, apa control plane-nya? Controllernya yang diserang atau dideteksi oleh SMOD, atau salah satu perangkat-perangkat yang di bawah controllernya? Bisa dijelaskan, sambung dengan itu. Oke, silakan. Kalau controllernya yang kena serang, bubar dong ya. Ya, silakan dari kelompok 5. Tidak mesti satu orang, mungkin bisa saling melengkapi. Mas Krisna sudah join ya? Saya lihat sudah ada namanya nih, Mas Krisna Dewanto. Iya Pak, izin off cam Pak, internetnya kurang bagus. Oke, bisa dilanjutkan pertanyaannya? Diulangin pertanyaannya tadi. Iya, jadi pertanyaannya untuk aplikasinya si real controller sama SDN ini tuh dipakai di mana gitu, untuk apa? Itu Pak. Oke, penerapannya atau implementasinya pada industri telekomunikasi ya, atau di industri lain. Nah, contohnya bagaimana? Pertanyaannya. Silakan, ada 3 pertanyaan yang masih belum terjawab dari Mas Krisna, Mas Rizky, dan Resi. Silakan kelompok 5, yang mana dulu yang mau dijawab? Mas Tuhan, Mas Arif, Mas Andi, Mas Rehan, Amanda, Ibnu, Khozin. Siapa yang akan menjawab 3 pertanyaan yang menggantung? Mungkin saya bisa jawab pertanyaan dari Krisna Dewanto. Ya, Rehan. Kira-kira aplikasi atau penerapan SDN ini biasanya digunakan untuk apa? Nah, biasanya untuk SDN ini biasanya penerapannya untuk jaringan yang untuk skala besar, misalnya untuk pada data center atau penyedia layanan cloud. Yaitu sih. Mungkin kalau mau Sangga atau mau menambahkan. Itu Mas Rehan hasil dari baca-baca, paper, majalah, jurnal. Mas Rehan jawabannya tadi dari hasil baca-baca atau gimana? Atau terlibat langsung? Baca-baca sih. Baca-baca ya. Ya, gimana Mas Krisna? Jawaban dari Mas Rehan? Ada mau disangka? Kalau dulu saya kan ada kok ngambil kelas SDN juga Pak. Waktu itu dosennya pernah bilang kalau SDN ini biasanya dipakai di lebih ke close jaringannya close gitu Pak. Jadi nggak yang skalanya besar banget. Misalnya kayak bank private gitu loh Pak. Kalau seingat saya dosen saya bilangnya gitu. Gitu.
Sama mau nambah pertanyaan lagi, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Saya juga pernah searching gitu tentang SDN, terus ada nemu istilah SD1. Nah, bedanya SDN sama SD1 itu apa? Oke. Pertanyaan baru ya. Bedanya dengan SD1 apa? Untuk implementasinya bisa saya tambahkan di slide kita pada pertemuan virtualisasi atau yang 5G dan WiFi kalau nggak salah. Di situ ada saya ambil dari penerapannya di industri. Contoh dalam hal itu ZTE ya. Jadi untuk industri telekomunikasi, katakanlah yang 4G LTE aja, kita udah menggunakan SDN untuk infrastrukturnya. Bayangkan aja IP RAN-nya kalau mau di-setting satu-satu, ribet lah ya, ada puluhan ribu BTS. Oke, itu implementasinya. Nanti tambahin di catatannya ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Krisna, silakan dijawab dari kelompok 5. Bedanya SDN dan SD1. Atau 2 pertanyaan pending yang belum terjawab, silakan. Yang lain yang belum menjawab. Izin menjawab dari pertanyaan Rizky Prasetyo Pak terkait jenis attack yang lainnya Pak ya. Oke, Ibnu, silakan. Sama dari Bapak yang tadi terkait yang diserang di SDN. Setelah saya baca beberapa jurnal yang diserang itu pada data plane. Kemudian untuk serangannya ada device attack, ada protocol attack, sama set channel attack. Untuk device attack itu seperti serangan yang mengeksploit pada software maupun hardware switch yang memiliki kemampuan desain untuk menyusupi data plane. Untuk penyerangannya itu menargetkan bug pada software ataupun hardware. Kemudian untuk protocol attack merupakan serangan yang mengeksploit kelemahan pada protokol jaringan pada perangkat forwarding. Untuk contohnya seperti BGP attack. Kemudian untuk set channel attack dilakukan dengan menganalisa performa dari perangkat forwarding. Itu yang data plane ya? Yang control plane? Ada nggak kira-kira? Dan mungkin tadi belum dijelaskan ya cara mitigasinya. Gimana yang Pertanyaannya Mas Rizky, kalau dia diserang, karena SDN ini menurut penjelasan dari kelompok 5, itu dipisah antara forwarding plane atau user plane dengan control plane. Jadi attack itu menyerang apa? Menyerang control plane atau menyerang data plane? Kalau tadi penjelasan Ibnu itu menyerang data plane. Bagaimana kalau menyerang control plane-nya? Bubar nggak jadinya semua? Karena control plane itu yang mengontrol semuanya. Kemudian mitigasinya bagaimana? Cukup lengkap ya. Yang notulensinya nanti jangan lupa dicatat dengan lengkap berikut sumber kalau yang teman-teman kutip dari sumber lain ya. Ada bahasa yang persis sama, itu dicantumkan ya. Kecuali teman-teman narasikan sendiri. Kalau tinggal baca itu dicantumin ininya sumbernya. Silakan Mas Ibnu. Ini Pak, bentar saya cari jurnal yang terkait dulu Pak. Kalau topik tugas akhir senior kalian yang kalian kutip, itu yang diserangnya belum clear, apakah itu data plane atau user plane. Kalau itu yang diserang data plane, apa hubungannya dengan controller? Itu seperti arsitektur biasa saja. Nah, kalau yang diserangnya control plane, nah ini bagaimana mengantisipasinya? Ya, silakan. Teman-teman tadi di slide-slide awal saya lihat, coba back ke slide-slide awal, itu ada menyinggung dataset tadi. Coba saya lihat tadi ada.
tentang dataset. Ada kata-kata dataset tadi di awal-awal ya. Tadi ini step berikutnya Pak, Coba. yang di RYU. Nah, coba di RYU controller ya. Nah, ini Pak, kelewat. Tadi. Atas lagi. Atas. Nah. Nih, coba baca coba. Siapa tadi bagian baca ini? Tuhan ya? Coba. Saya. Nah, coba. Control plan dalam bagian dari SDN yang membentuk forwarding table berdasarkan dataset yang dibentuk dan disimpan pada kontrol. Oke. Nah, ini harusnya teman-teman bisa jelaskan lebih detail nih. Forwarding table, kemudian dataset. Jadi ada table di situ, ada dataset di situ. Kalau misalkan yang diserangnya user plane, di routernya sendiri ada routing table. Atau di sisi controllernya ada flow table kan. Kemudian mereka berdua ada dataset nih. Nah, dataset ini apa isinya nih? Ini mungkin kata kuncinya. Silakan. Ada pertanyaan yang masih gantung dari Resi, dari Rizky. Kemudian dari pertanyaan kedua tadi ya. Pertanyaan kedua yang tentang IDS mendeteksinya dari sisi apa? Yep. Silakan dikolaborasikan antara hasil bacaan, hasil pikiran, dan nalar teman-teman yang membahas tentang SDN control plane. Mau coba jawab Pak dari pertanyaan dari Resi? Boleh, Andi. Yang spesifikasi apa ya? Yang switch yang digunakan pada RYU. Ini mungkin pendapat saya karena kan dalam SDN itu kan kayak config-nya itu kan sudah berada dalam satu tempat, yaitu ada di controller. Kalau yang di tradisional itu kan kalau config kayak router, switch, VLAN itu kan di masing-masing ada. Misal di routing itu kan di router. Kalau switch di kayak VLAN, kayak pembentukan VLAN itu ada di switch. Nah, kalau tadi mengenai pertanyaan dari Resi mengenai jenis spesifikasi, mungkin kalau dari segi switch itu kayaknya di segi software berbeda karena kan untuk config-nya bukan lagi di setiap switch, jadi itu dikonfig semua pada di controller, jadi dari segi software berbeda kalau mengenai ini switch yang ada di SDN. Gimana Resi? Kalau gitu jadi intinya nggak perlu spesifikasi khusus gitu. Intinya kayak gitu atau gimana? Kalau mengenai spesifikasi khusus, sebenarnya belum dapat informasi yang atau jurnal-jurnal yang menyatakan spesifikasi khusus ada pada switch. Tapi ini apa ya? Cuman karena apa ya? Pembelajaran dari switch tradisional dengan switch yang ada pada SDN. Karena kan dari dalam SDN itu semua yang dikontrol itu di config itu semua ada pada di controller. Gimana Resi? Oh, oke. Makasih. Ya, dicari tahu lagi ya Mas Andi ya. Berarti tadi kan ada cara kerja P1 sampai P4 tadi ya. Itu kan kuncinya di situ. Berarti intinya kalau kita punya switch yang biasa, yang tradisional, berarti tidak bisa. Karena tidak bisa melakukan proses yang tadi dijelaskan cara kerja RIU controller itu. Atau
Atau bisa yang dibeli di pasaran saja, kemudian kita buat jadi arsitektur SDN. Itu aja simpel pertanyaannya sebenarnya. Coba nanti ditambahin ya. Baik, Pak. Ya, pertanyaannya Rizky gimana? Siapa ini yang menjawab nih? Tentang serangan. Yap. Belum bisa dijawab. Atau gunakan nalar saja. Kita sampai jam 7.40, jatahnya 3 menit lagi. Hasil yang ada di makalah dan slide ini dari situ saja, baru nanti dilengkapin lagi tapi di laporan final. Tadi Duhan sebetulnya menjawabnya udah cukup lancar tadi tentang mengeluarkan istilah tentang SNOT, IDS, IPS. Coba kaitkan dengan dataset ini dan flow table. Atau yang pernah mengimplementasikan Ryu pada Mininet, flow table-nya kelihatan nggak? Coba slide-nya diarahkan ke yang P1 hingga P4 tadi. Nah, ini mengutip dari mana nih? Dari paper, Pak. Dari paper luar atau? Ya, paper luar, Pak. Berluar ya. Oke. Ya, silakan gimana? Ada pendekatan jawabannya? Controller bisa diserang nggak? Atau yang bisa diserang hanya yang switch-nya, perangkat-perangkat di bawahnya? Permisi Pak, izin menjawab. Setelah Boleh. saya membaca itu, controller itu juga bisa kena serangan di DOS, Pak ya. Namun di sini juga ada solusi, yaitu diusulkan untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan deteksi DOS secara ringan dan cepat berbasiskan entropi. Apa itu maksudnya? Bentar, Pak. Saya sebenarnya tertarik dengan mendalami dataset tadi. Dataset tadi di mana itu letak fungsi dalam cerita SDN ini? Dataset. Dataset tahu kan dataset ya? Kumpulan data. Kumpulan data apa? Sudah jam 7.40. Ada sanggahan mungkin dari Mas Rizky biar nanti menjadi insight bagi mereka. Iya, jadi sebenarnya saya ini sih tertarik pada jawaban yang tadi pertanyaan kedua tadi, yang mana dari cara mengatasi ya serangan DOS tadi. Itu kan kelompok ini bilangnya bahwa bisa diatasi dengan SNOT. Ya macam-macamnya banyak lah, tapi yang sering kita gunakan ya namanya SNOT ya, atau ya open source ya. Nah itu bisa juga dilakukan namanya IDS. Tapi saya rasa kurang kalau hanya cuma IDS, karena kan IDS kan cuma intrusion detection system. Artinya cuma hanya tahap deteksi saja, mendeteksi adanya serangan terus melaporkan. Nah, tindakan harusnya ada tindakan lebih lanjut. Maka dari itu saya saranin mungkin lebih baiknya selain menggunakan IDS itu harus juga menggunakan IPS, Intrusion Prevention System. Artinya ketika sudah ada ada deteksi serangan, maka tahap selanjutnya apa yang harus dilakukan? Apakah memang paketnya itu harus di drop atau mungkin API-nya diblok gitu dan segala macam. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, itu udah ada ini nih, ada insight baru nih dari Mas Rizky ya. Jadi kuncinya tadi udah saya sebut dataset tadi.
preventif sistem itu mencegahnya bagaimana? Kan dia harus tahu yang mana yang serangan, yang mana yang agak serangan, yang mana yang ya bukan serangan sebenarnya. Jadi dari mana dia tahu? Dari kumpulan data yang normal bagaimana? Mungkin ACK, NACK, oh itu normal. Oh ada SYNC tiba-tiba di tengah, oh itu nggak normal. Jadi ada dataset, isinya itu adalah jenis-jenis yang memungkinkan atau berpotensi sebagai serangan DDoS, misalkan. Atau sebenarnya normal, tapi ada kendala jaringan saja. Itu adalah bukan serangan. Maka itu jadi dataset. Nah, dataset itu yang nanti ditanam di Snort sebagai IDS dan IPS. Itu nanti yang menjadi referensi bagi controller untuk mengetahui bahwa ini mengancam atau tidak sebenarnya. Mitigasinya bisa salah satunya itu. Jadi teman-teman harus bikin dong kumpulan dataset dari berbagai macam percobaan, dari berbagai macam jenis uji coba, kumpulkan dari dataset, kemudian jadi decision tree. Atau bisa menjadi klasifikasi, atau macam-macam lah tentunya ya. Nah itu sudah presentasikan sama senior kalian kalau untuk itu. Cuman yang menjadi hal yang tidak clear adalah ketika sudah ada IPS-nya, dia mencegah serangan kemana gitu, serangan data plane atau control plane. Kalau dia control plane, bagaimana kontrolnya sendiri mengantisipasinya? Kalau dia yang diserang adalah data plane, oke, berarti yang rusak adalah performansi atau tidak terbaca oleh tujuan, bisa pakai honeypot, gitu-gitu kan. Tapi kalau yang diserang control plane, harusnya performansi tidak berubah kan, yang diserang hanya kontrolnya. Nah itu teman-teman lengkapi ya jawabannya nanti ya. Di proposal final nanti saya periksa. Oke, silakan closing statement. Lewat 4 menit ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan Bapak yang membantu mengenai presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus kelompok 5, luar biasa. Iya, kita stop